Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my channel Baca Bahagia. Teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang apa sih polio itu. Mau tahu kelanjutannya? Stay tune terus ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang apa sih polio itu, karena banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Gara-gara kemarin saya tuh bikin video yang cara menggunakan satu kruk. Jadi teman-teman pada selfie ngeliatin kaki saya gitu, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang nge-DM saya ke Instagram, ke Facebook. Kenapa kak kok kakinya kecil satu? Kenapa kak kok kakinya kelihatan lemah? Kenapa kak kok kakinya panjang sebelah? Kak, apakah kakak bisa menggunakan maksudnya apakah kakak bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu? Oke teman-teman, saya jawab semuanya di sini ya. Sebelum saya jawab semuanya, saya jelaskan dulu apa itu polio. Jadi polio itu adalah penyakit yang menyerang saraf dan merusak saraf motorik sehingga terjadi kelumpuhan teman-teman. Ya, polio ini disebabkan oleh virus ya. Dan polio itu ada jenisnya teman-teman. Yang pertama paralitik dan yang kedua non paralitik. Paralitik itu yang menyebabkan kelumpuhan dan non paralitik itu tidak menyebabkan kelumpuhan. Dan apakah polio itu bisa disembuhkan? Jawabannya tidak ya teman-teman. Karena polio itu lumpuh permanen. Tapi polio juga bisa dicegah teman-teman dengan vaksin polio atau imunisasi polio. Terus kenapa ya kalau polio kok kakinya lemas dan kecil? Jadi kan polio itu menyerang sistem saraf dan merusak saraf motorik ya teman-teman. Jadi sarafnya sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi kelumpuhan dan kakinya mengecil teman, dan mengecil serta kayak lemes gitu loh teman-teman, kayak nggak punya ya, karena otot motoriknya rusak. Jadi untuk bergerak pun lemes gitu ya teman-teman. Kenapa saya terkena polio? Yaitu teman-teman, dulu tuh saya nggak vaksin polio. Kata ibu saya sih, dulu kan orang dulu ya pemikirannya belum seperti sekarang gitu, jadi pengetahuannya juga kurang ya. Saya sih tidak menyalahkan orang tua saya ya teman-teman, saya cuma berbagi cerita tentang pengalaman ibu saya kalau saya itu tidak vaksin polio. Katanya kan pikiran ibu saya, anak sehat-sehat kok dibuat sakit. Soalnya kan kalau habis imunisasi itu kan sakit ya teman-teman, panas gitu. Jadi kan namanya orang tua dulu kan mikirnya gitu ya teman-teman, belum wawasannya belum luas seperti sekarang, nggak tahu fungsinya imunisasi polio untuk apa kan. Jadi dulu saya nggak vaksin polio teman-teman. Dan kenapa kaki saya itu panjang sebelah ya teman-teman? Jadi dulu waktu saya terkena polio itu kan saya sudah sembuh nih teman-teman, tapi ketika saya menggunakan tongkat, karena mungkin saya trauma ya teman-teman, jadi kaki saya nggak mau saya injekan ke tanah karena mikirnya takut sakit lagi, namanya juga anak kecil ya teman-teman. Tapi ayah saya selalu maksa, coba deh diinjekin pasti nggak sakit. Tapi saya takut teman-teman, saya nggak mau nginjekin kakinya ke tanah. Terus akhirnya saya gantung terus tuh kakinya. Lama-lama kaki saya itu bengkok seperti ini karena tidak ditepakkan ke tanah. Lama-lama bengkok dan nekuk teman-teman. Akhirnya berapa tahun kemudian, 8 tahun kemudian kaki saya dioperasi supaya saya bisa menggunakan alat bantu lain selain kruk, yaitu bris teman-teman. Karena bris kan kakinya harus lurus ya teman-teman, jadi harus dioperasi. Setelah dioperasi akhirnya saya sembuh dan saya belajar menggunakan bris. Tapi ternyata pas suruh pakai itu saya jalannya saya sakit pinggang gitu. Kenapa sakit pinggang? Karena ternyata kaki saya itu beda jaraknya 8 cm teman-teman. Akhirnya di fisioterapi itu disaranin suruh beli sepatu yang tinggi sebelah gitu. Jadi yang kanan tinggi, yang kiri nggak tinggi. Tapi karena saya malu ya teman-teman, waktu itu nggak mau, katanya saya takut diolok-olok di sekolah, malu gitu ya teman-teman. Akhirnya
Saya cari cara sendiri, saya ganjel sepatunya di dalam, jadi biar nggak kelihatan tinggi sebelah ya teman-teman. Terus kenapa saya sekarang setiap hari pakai tongkat, yaitu teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah lihat video saya sebelumnya ya, kalian tahu kalau bris saya rusak ya teman-teman. Dan ada yang tanya, apakah kakak bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu? Jawabannya tidak teman-teman, saya tidak bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu ya teman-teman. Yaitu sehari-hari saya menggunakan tongkat saat ini. Paling kalau nggak pakai alat bantu ya saya bisanya cuma merangkak sama ngesot, tapi itu juga jarang sih teman-teman. Saya lebih suka menggunakan alat bantu yaitu tongkat. Ya, tapi walaupun saya menggunakan alat bantu jalan ya teman-teman, tapi saya selalu bersyukur ya teman-teman. Ya, kita itu harus tetap selalu bersyukur, selalu berpikir positif, selalu semangat. Kita harus selalu berbau di kalangan masyarakat. Ada sih sebagian yang ngeliatin kita gitu ya, mungkin karena kita kan berbeda dengan mereka, dan mereka pun baru lihat kita, ya wajar aja kalau mereka lihat kita gitu teman. Kita berpikir positif aja, life must go on, hidup harus tetap berjalan, harus tetap semangat, harus tetap mencintai diri kita sendiri. Kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri, otomatis kita sudah menerima kekurangan dan kelebihan kita, dan kita nggak akan minder lagi teman-teman. Selalu tetap bersyukur, selalu semangat ya teman-teman. Saya di sini berbagi cerita berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Jika ada teman-teman yang lebih tahu apa sih polio itu tepatnya, kalian bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman. Saya juga mohon maaf jika ada kekurangan di video ini, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah baik, yang udah nonton video saya, yang udah subscribe video saya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa teman-teman selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya saya lebih semangat lagi membuat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.